warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar untuk mengentry transaksi penyesuaian pada perusahaan dagang. Di sini kita masih memakai contoh kasus PT Cahaya. Sebelum mengentry transaksi penyesuaian ke dalam Mayop Accounting, alangkah lebih baiknya kita membuat terlebih dahulu jurnal penyesuaian secara manual agar lebih memudahkan kita untuk mengentry transaksi ke dalam Mayop Accounting. Untuk mengentry transaksi penyesuaian, klik menu Accounts pada jendela Command Center, kemudian pilih Record Journal Entry. Pada jendela Record Journal Entry, isi kolom General Journal dengan nomor bukti memorial. Setelah itu, isi kolom Date sesuai dengan tanggal bukti memorial. Isi kolom Memo dengan keterangan boleh diisi dengan penyesuaian aktiva tetap bulan Desember 2018. Untuk mengentry transaksi penyusutan, klik tanda panah pada kolom Account Number dan pilih akun Depreciation Expense, lalu isi di kolom debit sebesar 1.625.000, yaitu penyusutan building ditambah dengan equipment. Kemudian isi akun akumulasi penyusutan gedung sebesar 625.000 di sisi kredit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta di sisi kredit. Pastikan saldo out of balance bernilai 0, kemudian klik record. Untuk dokumen 29, di sini ada penyesuaian untuk persediaan akhir perlengkapan, beban asuransi, dan juga beban sewa. Isi kolom General Journal dengan nomor bukti memorial, kemudian isi kolom Date dengan tanggal bukti memorial, kemudian memonya boleh kita isi dengan penyesuaian persediaan, asuransi, dan juga sewa. Untuk penyesuaian perlengkapan, kita harus cari terlebih dahulu berapa beban perlengkapan, yaitu saldo awal perlengkapan dikurangi saldo akhir perlengkapan. Untuk jurnalnya di sini adalah di sisi debit adalah beban perlengkapan, kemudian di sisi kreditnya adalah perlengkapan. Kita bisa cek terlebih dahulu berapa saldo awal perlengkapannya di menu report pada Command Center, kemudian klik trial balance, kemudian klik display. Nah, di situ ada saldo perlengkapan. Nah, di sini ternyata saldo perlengkapan adalah Rp14.550.000. Untuk mencari bebannya, saldo awalnya Rp14.550.000 dikurangi dengan 3 juta. Kita kembali ke Record Journal Entry dan isi nominal untuk biaya perlengkapannya. Jadi biaya perlengkapannya adalah Rp11.550.000. Pada kolom debit kita pilih akun Supplies Expense dan pada kolom kredit kita pilih Supplies. Kemudian untuk beban asuransi dan beban sewa, karena di sini sudah dicantumkan berapa bebannya, kita tidak perlu melihat ke laporan neraca, kita langsung jurnal saja bebannya. Untuk beban asuransi, di sisi debit adalah akun beban asuransi atau insurance expense, dan kreditnya adalah prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Di sisi debit dan kredit adalah nominalnya Rp1.500.000. Kemudian untuk beban sewa, akunnya di debit adalah beban sewa atau rent expense, kemudian di sisi kredit adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka sebesar Rp500.000. Pastikan saldo out of balance bernilai 0. Jika jurnal sudah benar, klik record. Kemudian di bukti memorial selanjutnya adalah pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktor pajak standar. Keduanya harus ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Untuk PPN income, saldo normalnya di debit dan ditutup ke sisi kredit. Kemudian untuk PPN outcome, saldo normalnya di kredit, untuk ditutup kita pindahkan ke sisi debit. Untuk mengetahui saldo
PPN income dan PPN outcome, kita klik report pada comment center, kemudian pilih account dan pilih trial balance, kemudian klik display. Nah, di sini sudah ada saldonya, tinggal kita pindahkan ke jurnal. Kita kembali ke menu record journal entry. Pada kolom general journal isi dengan nomor bukti memorial, kemudian pada kolom date isi dengan tanggal bukti memorial. Pada kolom memo kita bisa beri keterangan penyesuaian PPN. Pada kolom account kita pilih PPN outcome, kemudian isi di kolom debit, kemudian pilih kembali akunnya yaitu PPN income, kemudian isi di sebelah kredit, dan untuk selisihnya masukkan akun PPN payable. Untuk selisihnya akan langsung muncul di sisi kredit, klik enter, kemudian pastikan saldo out of balance-nya bernilai 0. Setelah selesai bisa kita lihat jurnalnya, klik OK dan klik record. Untuk memastikan apakah PPN outcome dan PPN income-nya sudah bersaldo 0, kita bisa masuk ke trial balance yang tadi. Kita klik redisplay dan di sini saldonya memang sudah 0. Kemudian kita masuk ke jurnal yang kedua di dokumen 28. Di sini kita diminta untuk menghitung pajak penghasilan badan dengan cara menggunakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu 1% dikalikan pendapatan bruto. Kita bisa lihat pendapatan brutonya pada menu report di comment center, kemudian klik accounts dan pilih profit and loss yang accrual, kemudian klik display. Nah, di sini untuk pendapatan brutonya atau sales of merchandise-nya adalah Rp189.800.000 dikalikan 1%. Kita kembali ke menu record journal entry. Kita isi kolom general journal dengan nomor bukti memorial dan kolom date dengan tanggal bukti memorial. Untuk memo kita bisa isi dengan penyesuaian PPh. Kemudian pada kolom account kita pilih akun income tax expense, isi di sebelah debit sebesar Rp1.898.000. Kemudian untuk sisi kredit kita masukkan akun income tax payable. Kemudian klik enter dan pastikan saldo out of balance bernilai 0. Tekan Ctrl plus R pada keyboard untuk melihat jurnal. Jika jurnal sudah benar, klik OK dan record.